Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Business Forum. Tadi Anda sudah mendengarkan apa saja kemudian kebutuhan yang harus segera direalisasikan, baik dari sisi pengusaha ataupun dari sisi buruh. Dan sekarang kita akan mendengar seperti apa kemudian strategi dan upaya yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan akan segera direalisasikan. Saya sudah terhubung dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Mbak Brigita. Ya Pak Menteri, di sini ada Prof. Firmansyah, kemudian ada Pak Sugianto, Mas Hendra dan juga Mbak Nining Elito. Saya boleh meminta mereka menyapa Pak Menteri terlebih dahulu. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Pak Prof. Firmansyah. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Mbak Nining. Selamat malam. Selamat malam Pak Erlangga. Sugianto. Selamat malam Pak Hendra. Ya. Pak Menteri, ini tadi ada berbagai macam harapan dari baik buruh ataupun pengusaha supaya berbagai kebijakan yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini bisa segera dieksekusi. Nah, kita ingin tahu Pak Menteri, strategi ke depan yang sudah disiapkan oleh pemerintah supaya PHK ini tidak semakin meluas, seperti apa Pak Menteri? Jadi pertama, pemerintah itu berkonsentrasi untuk menangani bencana itu sendiri, yaitu di sektor kesehatan. Di sektor kesehatan, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar 70 triliun. Kemudian dari sektor kesehatan yang terdampak berikutnya adalah masyarakat banyak. Oleh karena itu, seperti tadi Profesor Firmansyah menyatakan bahwa yang jaringan pengaman sosial untuk masyarakat itu pemerintah menyediakan dana sebesar 110 triliun dengan berbagai program, termasuk juga program jaring pengaman itu terkait dengan pembayaran listrik yang dinolkan di bawah 450 VA, kemudian di bawah 900 VA diberikan 50%, kemudian bantuan langsung tunai sedang disiapkan di daerah Jabodetabek, kemudian juga program sembako, kemudian juga PKH ditingkatkan, kemudian bantuan pangan non tunai BPNT juga dinaikkan menjadi 200.000, PKH jadi bulanan. Kemudian khusus untuk tenaga kerja itu pemerintah merubah program prakerja itu menjadi jaringan pengaman sosial untuk para pekerja yang belum artinya perusahaannya sulit untuk survive. Nah, dengan demikian kartu prakerja itu sendiri didesain untuk mencakup dan menjangkau seluruh Indonesia. Dan untuk pertama kali pemerintah mengeluarkan servis pelayanan publik secara digital. Karena ini sesuai dengan situasi bahwa orang tidak bisa mengantri, orang tidak bisa datang ke kantor pemerintah, tetapi mereka datangnya melalui aplikasi digital. Dan aplikasi digital ini adalah open access, artinya terbuka untuk semua, equal opportunity, kesempatannya sama untuk semua. Dan dalam waktu 4 hari, per hari ini tadi sore sekitar setengah 4 itu sudah 5.085.791 yang melakukan registrasi. Kemudian dari jumlah tersebut itu pemerintah melakukan verifikasi dan sudah dinyatakan bisa memenuhi persyaratan sebanyak 1.630.612. Jadi minatnya dan pendaftarannya sangat luar biasa. Dan seperti tadi kami prihatin dengan Mas Hendra, Pak Hendra, tetapi kami melihat bahwa di tengah berbagai persoalan selalu aja ada orang yang seperti Pak Hendra yang mempunyai kreativitas dan juga mempunyai akses dan mempunyai kesempatan untuk tampil. Dan oleh karena itu sebetulnya kartu prakerja didesain untuk itu, di mana kita akan mendorong masyarakat untuk mendapatkan skill tambahan. Nah, paket kartu prakerja itu sendiri menyiapkan biaya pelatihan yang dibayar pemerintah sebanyak 1 juta. Nah, pembayaran untuk pelatihan itu dilakukan secara online sesuai dengan PSBB, working from home, study from home. Dengan demikian mereka bisa belajar secara digital. Sesudah mereka melakukan pelatihan digital,
maka mereka mendapatkan hak untuk mendapatkan pembayaran setiap bulan sebanyak 600.000 untuk 4 bulan. Nah, sesudah itu tentu pemerintah juga memonitor dalam bentuk survei, dan setiap survei juga pemerintah akan memberikan semacam insentif untuk biaya survei. Nah, kartu prakerja ini tentu pemerintah menambah budget yang tadinya 10 triliun dinaikkan menjadi 20 triliun, sehingga diharapkan bisa 5,6 juta mereka yang terkena dirumahkan atau kena PHK itu bisa mendapatkan social safety net atau jaring pengaman. Nah, selain itu pemerintah mempunyai program yaitu mengamankan jaring pengaman ekonomi yang tujuannya adalah safe job, menyelamatkan pekerjaan. Dengan menyelamatkan pekerjaan, makanya itu juga sama dengan menyelamatkan kehidupan masyarakat. Sehingga itu yang didorong oleh pemerintah dengan paket yang 70 triliun, di mana di situ adalah terkait dengan fasilitas terkait perpajakan, pasal 21, 22, 25, 23, kemudian juga stimulus-stimulus lain yang non-fiskal, termasuk perizinan dan yang lain. Nah, di samping itu juga ada fasilitas untuk jaring pengaman sektor keuangan. Nah, itu paketnya 150 triliun. Jadi pemerintah melihat mulai dari 4 sektor itu secara terintegrasi. Demikian, Pak. Ya, Pak Menteri, tentunya kita berharap agar semua buruh yang terkena dampak PHK ini atau dirumahkan bisa terfasilitasi. Tetapi bagaimana kemudian dengan mereka yang belum dapat mengakses atau belum mendaftar? Nah, ini seperti apa kemudian solusi yang disiapkan oleh pemerintah, Pak Menteri? Jadi pendaftaran itu yang sekarang dilakukan adalah secara digital, dan itu dari data yang masuk ke kami itu mulai dari Aceh sampai Papua semua sudah mendaftar, dan tentu terbanyak di daerah yang terdampak utama, Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, kemudian Medan. Nah, bagi mereka yang ingin mengakses secara analog atau perlu mendapatkan pendampingan, itu bisa datang ke kantor-kantor dinas, baik itu tenaga kerja, dinas pariwisata, dinas perindustrian, dinas perdagangan, dan dinas koperasi UKM. Nah, di kantor-kantor tersebut mereka akan membantu memfasilitasi, baik itu menggunakan aplikasi desktop, demikian pula pada awal akan ada motivasi pelatihan atau pertanyaan mengenai motivasi, itu mereka juga bisa melakukan pendampingan. Demikian, Mbak. Jadi ada skenario-skenario yang sudah disiapkan supaya semua bisa paling tidak maksimal difasilitasi agar dampaknya ini tidak meluas dan tidak membuat buruh ataupun siapa saja yang terdampak ini makin tercekik begitu ya, Pak Menteri? Betul, betul. Ya, ada yang mau disampaikan lagi, Pak Menteri? Ya, pertama tentu kami mengapresiasi seluruh komponen masyarakat, termasuk juga Mbak Nining yang pemimpin Serikat Buruh, karena ini di tengah situasi begini pemerintah tahu bahwa tidak semua bisa working from home. Mbak Nining dan teman-temannya itu kan harus bekerja di lapangan, dan dengan demikian kemarin Kementerian Perindustrian sudah membuat prosedur yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan para pekerja. Kemudian kepada Mas Hendra yang pengalaman pertama mendapatkan PHK, tentunya pemerintah sangat prihatin dan tentu berharap bahwa banyak Mas Hendra ini menjadi aspirasi bagi yang lain, sehingga dengan kartu prakerja, dengan pelatihan akan ada tambahan skill, dan mungkin dari beberapa yang terkena PHK ini bisa menjadi entrepreneurs. Jadi itu yang pemerintah juga akan terus dorong. Makanya yang tadi menjadi kesulitan terkait dengan pembayaran hutang, kredit perumahan, ini pemerintah sudah memikirkan dan sedang menyiapkan, OJK sudah membuat PO OJK nomor 11, di mana kredit di bawah 10 miliar itu restrukturisasinya dipermudah. Tetapi prosesnya orang per orang. Jadi baik itu kredit motor,
kredit perumahan dan yang lain itu akan ada penundaan, dan pemerintah misalnya untuk kredit usaha rakyat Baik. akan menanggung bunga maupun cicilannya. Demikian pula untuk kredit-kredit yang di bawah 10 juta, itu pun akan dipermudah oleh pemerintah. Nah, kepada pengusaha tentunya Pak Sugianto, pemerintah memberikan kemudahan pajak, diharapkan dengan kemudahan pajak termasuk pajak PPh pasal 21 untuk karyawan bisa menahan perusahaan agar tidak melakukan PHK. Karena perusahaan sendiri diberikan potongan pajak 3% atau 30%. Dengan demikian cicilannya pun dipotong 30%, sehingga memberikan cash flow kepada perusahaan. Nah, kemudian tentu ada hal-hal lain yang masih terus dipikirkan oleh pemerintah. Kemudian Pak Prof, tentu kita berharap agar pada kesempatan ini juga untuk pertama kali kita belajar dari rumah ataupun study from home secara digital. Nah, ini akan merubah juga cara bagaimana universitas beroperasi atau pendidikan beroperasi. Nah, tentu bagi pemerintah sendiri working from home berarti mulainya e-government. Ternyata e-government bisa efisien juga. Nah, ini nantinya pasca bencana ini maka akan terjadi banyak transformasi. Transformasi pendidikan, transformasi kesehatan, transformasi daripada birokrasi, termasuk transformasi struktural ekonomi. Sehingga dengan demikian diharapkan nanti pasca bencana COVID ini ekonomi bisa kembali pada tracknya. Demikian Mbak Brigita. Baik, terima kasih Pak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sudah berkenan bergabung bersama kami.